Dalam waktu seminggu, keluarga Karta telah mencapai puncak kejayaannya. Kekayaannya berlimpah, kecerdasan yang melebihi manusia normal pada tahun itu, serta sanjungan dari warga sekitar, bahkan konglomerat di tahun 1973 menyanjung keluarga Karta. Kecerdasan itu diketahui karena Aji, Teja, dan Daru mendatangi universitas yang berisi teman-teman masa sekolahnya yang mengejek dan meremehkan mereka bertiga saat itu. Mereka bertiga datang bertepatan dengan sebuah tes yang diadakan universitas. Aji dan kedua adiknya menyelinap dan mengikuti tes. Penjagaan di depan ruang tes sangat lemah, sehingga mereka dapat menyelinap dengan mudah. Dengan kecerdasan yang didapat dari iblis Cakrawangsa, mereka menyelesaikan tes dalam waktu singkat, membuat dosen pengajar dan para mahasiswa dibuat bingung. Saat pekerjaan mereka dikoreksi, mereka mendapatkan nilai sempurna. Menyebarlah berita mengenai munculnya 3 bersaudara yang jenius. Dalam waktu seminggu juga, rumah keluarga Karta telah melebar ke samping kanan dan kiri. Berkat menyewa pekerja dengan jumlah puluhan, rumah keluarga Karta direnovasi hanya dalam waktu 3 hari. Berita kekayaan seorang petani padi ini menyebar ke seluruh negara, membuat beberapa konglomerat serta pihak pemerintah datang ke rumah keluarga Karta. Sanjungan demi sanjungan didapatkan. Namun tidak hanya sanjungan yang didapatkan, hujatan dan omongan orang selalu menyertai keluarga ini. Orang-orang bingung dengan kekayaan keluarga Karta yang sangat banyak itu dan serba mendadak. Seperti saat ini, tetangga keluarga Karta datang dan mencoba menyelidiki serta menginterogasi. Tatapan tetangga itu tak henti-hentinya mengerling ke segala arah. "Kalian pesugihan? Kulihat kemarin seluruh padi di lahan milikmu rusak dan gagal panen. Tapi kenapa kau menjual banyak sekali padi dengan harga yang sangat tinggi?" tanya tetangga Karta dengan sinis. "Apa kau memiliki bukti menuduh kami? Mengapa kau menuduh bapak kami dengan hal yang tidak-tidak?" tanya Aji. Padahal kata pesugihan yang disebutkan oleh tetangga itu sudah hampir benar. Yang sebenarnya terjadi adalah sebuah perjanjian dengan iblis. "Iya, itu bisa dianggap pesugihan juga," batin Daru. Tetangga itu kicep. Ia memilih untuk tidak menjawab dan pergi dari rumah keluarga Karta. Selepas kepergian tetangga itu, Karta dan istrinya menyadari sesuatu. Suami istri itu menatap ketiga anaknya. Arum terdiam sejenak. "Kalian tidak mendatangi dukun itu kan?" tanya Karta. Aji, Teja, dan Daru hanya tersenyum lebar. Mata merah mereka kini bisa dilihat oleh Karta dan Arum. Suami istri itu terkejut, terutama Karta. Karta bangkit dari tempat duduknya dan mendekati ketiga anaknya. Tangan pria itu menarik keras sang sulung. Napasnya memburu. Melihat senyum dari ketiga putranya, Karta bisa melihat dengan jelas mata merah ketiganya. Ia merasa ada yang janggal dengan mata merah menyala itu. "Kalian mendatangi rumah dukun itu, bukan?" "Kalau iya," tantang Aji. Si sulung sudah berani melawan bapaknya sendiri. Ia beranggapan jikalau kekayaan dan semua yang baru saja datang seminggu ini adalah miliknya dan kedua adiknya. "Bapak dan ibu tidak berjasa apapun saat ini. Saat ini hanya kami bertiga," batin Aji. Sebuah pukulan mendarat di pipi Aji. Karta memukul anaknya dengan kuat, sehingga Aji terdorong beberapa langkah ke belakang. "Gila kau." "Tenang mas," ujar Arum. Sebagai seorang istri, Arum melakukan tugas untuk menenangkan suaminya yang marah besar. "Bagaimana bisa tenang ketika putra kita memiliki urusan dengan makhluk gaib? Jangan-jangan hari ini tidak hadir di sini bukan karena diterkam binatang buas, melainkan kalian serahkan kepada makhluk gaib. Apa aku benar?" ujar Karta dengan emosi yang meledak-ledak. Aji, Teja, dan Daru hanya diam, dengan senyuman lebar dan mata merah yang semakin menyala. Arum sendiri mulai berkaca-kaca. Jika itu benar, putra-putranya adalah lelaki brengsek yang mengorbankan seorang perempuan demi kepentingannya sendiri. "Jawab aku, apakah aku benar?" tanya Karta sekali lagi.
Benar Pak Tua, hari ini si bungsu sudah kami tumbalkan. Bapak bisa bergabung dengan kami atau memilih untuk pergi dari dunia ini, tantang Teja memberi Karta pilihan. Teja, mengapa kau mengatakannya? Lebih cepat mereka tahu itu lebih baik. Kalian benar-benar. Karta merasakan sakit tepat di jantungnya. Tangan kanan pria itu meraba bagian jantungnya dengan ekspresi tegang. Nafasnya tersengal-sengal. Detik berikutnya, tubuh Karta limbung. Sang kepala keluarga tewas akibat serangan jantung. Mas Karta, teriak Arum histeris. Arum menghampiri tubuh Karta yang kaku di atas lantai. Air matanya mengalir dengan deras. Istri mana yang tidak sedih jika melihat suaminya mati di depan wajahnya? Arum memeluk tubuh Karta sembari memaki-maki putranya. Ia tahu bahwa perlu perjuangan untuk melahirkan putra-putranya itu. Tak sepantasnya seorang ibu memaki putranya. Tetapi jikalau kondisi seperti ini, apa seorang ibu akan tetap sabar? Ibu tidak menyangka kalian sejahat ini. Kita berdua tidak mendidik kalian dengan cara seperti ini. Kalian dengan mudahnya membuat orang tua ini sakit hati, ungkap Arum sembari sesenggukan. Apa bisa menumbalkan orang tua banyak bicara ini? Tanya Aji. Mungkin bisa, coba saja, jawab Teja. Arum tak percaya apa yang ia dengar. Ia benar-benar tidak menyangka sang ibu sampai membatin. Kurasa iblis sudah menguasai mereka. Setelah Teja mengatakan itu, sebuah lingkaran muncul di bawah Arum dan jasad Karta. Lingkaran dengan pola yang berbeda dari yang ketiganya tahu. Lingkaran ini berisi banyak darah dengan tulisan berwarna merah menyala melingkar di atasnya. Setan Cakrawangsa wis teko, siap-siap menungso. Suara itu menggema di dalam ruangan. Yang dikatakan oleh suara menggema itu muncul di dalam lingkaran. Seketika ruangan itu berubah menjadi semerah darah. Teriakan Arum mengisi ruangan itu setelahnya. Tubuh Arum dan jasad Karta telah tergeletak dan menghilang. Hilangnya kedua orang tua Aji, Teja dan Daru membawa berkah tersendiri untuk ketiganya. Kekayaan kembali membanjiri rumah yang mereka tempati. Sekarang kita harus menikah. Dengan begitu kita bisa mendapatkan anak untuk ditumbalkan. Menumbalkan laki-laki memang bisa, tapi lebih bagus jika kita menumbalkan putri-putri kita pada saat usianya 17 tahun, ujar Aji. Tunggu, jika 17 tahun sekali, dari mana kekayaan yang akan kita dapat? Lihatlah, teriak Daru. Daru menunjuk sebuah tulisan di dinding rumahnya. Tulisannya ditulis dengan darah orang tuanya. Sepertinya iblis Cakrawangsa memberikan cara mudah untuk proses penumbalan. Di sini tertulis, tumbal untuk Cakrawangsa harus diberikan setiap tahunnya dan tidak harus berusia 17 tahun. Kecuali jika ada seorang putri yang lahir pada Jumat Kliwon malam, putri tersebut akan terbebas dari proses penumbalan sampai usianya 17 tahun. Terang Daru. Kalau begitu baguslah. Kita tidak akan kekurangan harta setiap tahunnya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mencari istri untuk melahirkan anak-anak kita, sambung Teja. Kalau begitu, ayo kita pergi mencari istri. Dengan kekayaan yang berlimpah ini, seorang istri bisa didapatkan dengan mudah, ujar Aji. Setelah Karta dan Arum meninggal, para anaknya menyandang gelar Cakrawangsa. Gelar yang diberikan kepada orang yang telah membuat perjanjian dengan iblis Cakrawangsa. Meninggalnya bapak serta ibu membuat kekayaan keluarga Cakrawangsa semakin berlimpah. Dengan mudah, Aji, Teja, dan Daru mendapatkan calon istri. Calon istri Teja dan Daru adalah putri dari dua konglomerat yang datang ke rumah Cakrawangsa kemarin hari. Sedangkan Aji, ia mendapat calon istri yang merupakan anak dosen dari universitas ternama. Si sulung dijodohkan oleh dosen di sana setelah kecerdasannya terkuak. Semua calon istri yang didapatkan ketiganya adalah bibit unggul dan akan melahirkan anak-anak hebat, cerdas, dan sifat unggul lainnya. Aji, Teja, dan Daru hanya berharap lebih sering mendapatkan anak perempuan dibanding anak laki-laki. Tanpa memerlukan waktu yang lama,
Pernikahan ketiganya berlangsung dengan mewah dan meriah. Aji Cakrawangsa menikah dengan Dara Puspita, Daru Cakrawangsa menikah dengan Gayatri, Teja Cakrawangsa menikah dengan Widati. Mengikuti suami-suaminya, para istri juga menyandang gelar Cakrawangsa. Para istri Cakrawangsa belum mengenal lebih dekat suami mereka. Mereka tidak diberi waktu untuk saling mengenal lebih dekat. Entah kenapa, aku mau saja dengan Aji, padahal aku sudah memiliki kekasih. Apa yang terjadi padaku sebenarnya? Batin Dara Puspita. Kini 3 pasang suami istri itu berdiri di depan rumah Cakrawangsa. Rumah yang tadinya kecil berubah menjadi besar hanya dalam waktu seminggu. Dara Puspita merasakan ada yang aneh di rumah ini. Matanya menjelajahi rumah Cakrawangsa. Aku merasa ada sesuatu yang buruk yang terjadi di rumah ini. Apakah ini ada hubungannya dengan kematian orang tua Aji? Batin Dara Puspita. Ada apa, Dara? Tanya Aji. Dara menatap suaminya dengan kikuk. Tangannya memilin ujung bajunya. Ia masih belum bisa bertatapan dengan suaminya. Ada sesuatu dengan mata merah yang dimiliki Aji dan adik-adiknya. Aku tidak apa-apa, hanya lelah saja, jawab Dara. Perempuan itu memasang senyum terbaiknya. Baiklah, mari masuk dan beristirahat, ajak Aji. Kalian juga beristirahatlah. Baik kak, jawab Teja. Teja dan Daru membawa istri mereka masuk terlebih dahulu. Dara menatap kedua istri adik suaminya dengan tatapan serius. Apa mereka tidak menyadari hawa aneh di rumah ini? Batin Dara. Dara Puspita menarik nafas panjang dan memeluk lengan suaminya. Perempuan itu mengikis jarak antara dia dan Aji. Lantas Aji tersenyum dan membawa istrinya masuk ke dalam rumah. Dara mulai mencoba menepis hawa tidak mengenakan di rumah Cakrawangsa. Istri Aji itu tidak ingin mendapat masalah jika terlalu masuk ke dalam permasalahan rumah besar ini. Dara menjalani hidup tanpa kekurangan suatu apapun. Suaminya selalu memberikan apa yang dia inginkan. Mbak Dara, sapa Gayatri. Ada apa Gayatri? Tanya Dara. Aku hanya ingin memberi kabar jika aku dan Mas Daru sudah berhasil. Kami mempunyai anak di sini, ungkap Gayatri sembari mengelus perutnya yang sedikit buncit. Apa? Batin Dara. Tidak hanya aku, Widati juga sedang mengandung. Kami menyadari ini saat mual-mual dan tidak selera makan. Makanya kami pergi ke dokter dan ternyata kami hamil. Aku sangat bahagia. Semoga Mbak Dara cepat menyusul, ujar Gayatri. Gayatri pergi meninggalkan Dara di ruang makan. Dara menatap kepergian Gayatri dengan sendu. Apakah ini alasan Mas Aji marah-marah dan meminta seorang anak? Padahal kita sudah berusaha. Mungkin belum waktunya, batin Dara. Dara bangkit dari kursinya dan pergi menuju kamar. Ia tak mau menangis di luar sebab akan terlihat sangat menyedihkan. Istri Aji itu masuk dan tidak menyadari adanya sang suami di dalam kamar. Aji duduk di atas tempat tidur dengan ekspresi yang terlihat tidak ramah. Mas Aji, sapa Dara. Aji hanya diam. Laki-laki itu malah menghembuskan nafas kasar sembari mengacak-acak rambutnya dengan tangan kanan. Dara seperti mengerti apa yang mengusik suaminya. Ia mendekati Aji dan duduk di sampingnya. Apa ini tentang kehamilan Gayatri dan Widati? Tanya Dara. Kau sudah mendengarnya? Iya, Gayatri yang memberitahuku, jawab Dara. Kalau begitu, apa kau belum merasakan tanda-tanda kehamilan? Kita sudah rajin melakukan itu, mengapa belum ada tanda-tandanya? Dada Aji naik turun saat mengatakan hal itu. Laki-laki itu menahan emosi yang bisa meledak kapan saja. Dara menghela nafas melihat emosi Aji. Tinggal selama sebulan dengan suaminya membuat Dara mengetahui sifat Aji yang mudah marah. Mas, aku tidak merasakan mual atau sebagainya. Mungkin memang belum waktunya kita memiliki anak. Dara menahan tangis agar tidak membuat Aji semakin emosi. Pernah sekali Dara diperlakukan dingin karena salah dalam kata-kata. Perempuan itu tidak ingin hal yang lebih terjadi padanya jika menangis. Ayo, kita pergi ke dokter.
Agar kita tahu masalahnya ada di mana, ajak Aji. Laki-laki itu menarik lengan istrinya dengan sedikit kasar. Dara hanya pasrah dan menahan tangisnya. Ia berharap apapun yang dikatakan dokter nanti, Aji dapat mengendalikan emosinya. "Istri Anda sulit untuk mengandung seorang anak," ujar dokter di hadapan Aji dan Dara. "Apa?" tanya Aji tidak percaya. "Mas, maafkan aku." Dara mengusap air mata yang mengalir tanpa ia ingin. "Aku tak tahu jika ini terjadi padaku." Aji hanya diam, sementara dokter yang ada di sana merasa canggung dengan situasi yang terjadi. Dokter itu mulai menjelaskan masalah yang sedang terjadi pada Dara, juga memberikan solusi untuk mengurangi presentasi sulit hamil. Aji keluar dari ruangan dokter itu. Dara yang melihat suaminya pergi menjadi tidak fokus dalam mendengarkan penjelasan dokter. Hanya kata sayuran hijau dan mengurangi aktivitas fisik yang Dara dengar. Selebihnya istri Aji itu diam dan menahan isak tangis. Tidak ada lagi yang dibicarakan. Dokter itu mengantar Dara keluar dari ruangannya. Istri Aji itu tidak mendapati keberadaan suaminya. Dara mengucap terima kasih kepada dokter dan berjalan menuju pintu keluar. Ia pulang dengan berjalan kaki. Dara berjalan ditemani dengan keheningan. Kata terakhir dari dokter itu terus terngiang di kepalanya, membuat air mata Dara meleleh di sepanjang jalan. "Bu Dara, jika ibu dan suami optimis dan bersabar, suatu saat anak itu akan datang." Air mata Dara habis saat kakinya sudah menapaki halaman rumah Cakrawangsa. Tenaganya benar-benar habis. Ia lelah berjalan jauh, juga lelah karena menangis sepanjang jalan. Untunglah tidak ada orang yang melihat keadaannya. Jika ada Aji akan marah, lebih parah dari kemarahannya saat ini. "Dara pulang, Mas Aji." Dara ingin tidur, matanya sakit, dan tubuhnya lelah. Belum sampai di kamarnya, Dara dikejutkan dengan suaminya yang sedang dalam keadaan mabuk. "Kamu mabuk, Mas?" Aji hanya menggumam. Kepalanya tertunduk. Dara pikir suaminya sudah terlalu banyak minum. Perempuan itu hendak meninggalkan suaminya, tapi Aji menarik tangan Dara dengan kuat. Aji membawa Dara ke kamar. Laki-laki itu membanting pintu dan mulai berteriak, "Kau tak berguna. Istri macam apa yang tidak bisa mengandung anak? Dasar!" Aji melakukan itu dengan Dara, tapi tanpa perasaan. Dalam keadaan mabuk, Dara menangis karena perlakuan kasar dari Aji. Dara Puspita bangun dari tidurnya saat matahari sudah di atas kepala. Matanya mengerling. Wanita itu tidak menemukan sang suami. Istri Aji itu menangis mengingat kejadian semalam. Aji memaksanya. Ia mencoba bangkit dari tempat tidur, tetapi gagal. Seluruh tubuhnya sakit. Ia menghiraukan semua rasa sakitnya dan menyibakkan selimut. Dara Puspita bangun perlahan dan berjalan menuju kamar mandi dengan langkah tertatih-tatih. Di kamar mandi, Dara tidak membersihkan diri. Wanita itu malah membungkuk sembari mengurut tengkuknya. Cairan kental berwarna merah keluar dari mulutnya, disertai dengan mual yang benar-benar hebat. Berulang kali Dara mengeluarkan cairan kental itu dari mulutnya. Nafas Dara tersengal-sengal. Tenaganya disedot habis hanya dengan memuntahkan cairan yang mirip darah itu. Tubuhku rasanya panas sekali. Dan lagi perutku sangat sakit, batin Dara. 1 jam lamanya Dara di dalam kamar mandi. Selama itu pula, kamar mandi berubah warna menjadi merah. Muntahan darah yang berupa darah berceceran di mana-mana. Nafasku sangat berat. "Kenapa aku jadi seperti ini?" tanya Dara. Dara bangkit dengan tenaga yang tersisa. Ia mulai menyiram air dingin ke seluruh tubuhnya. Wanita itu berharap nafasnya kembali teratur dan panas tubuhnya segera lenyap. Dara, di mana kau?" teriak Aji dari luar kamar mandi. Dara yang sedang kesakitan tidak menjawab panggilan suaminya. Ia mementingkan keselamatan dirinya terlebih dahulu. Wanita itu merasa jika dia bisa mati kapan saja.
Muntahan darah ini sangat mengerikan. Aji yang sedari masuk kamar tidur berteriak-teriak. Tiba-tiba masuk ke dalam kamar mandi. Wajah pria itu terkejut melihat kamar mandi yang berubah menjadi kolam darah. Ia hendak pergi, tetapi urung saat melihat istrinya menggigil di sudut kamar mandi. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Aji. Dara tidak menjawab. Ia memandang suaminya dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Mulutnya kembali memuntahkan cairan merah kental. Aji bergidik melihat sosok istrinya. Pria itu malah keluar dari kamar mandi dan tidak lagi kembali. Sedangkan Dara, wanita itu sudah pingsan saat kaki Aji meninggalkan kamar mandi. Di sisi lain, Gayatri dan Widati berniat mengunjungi istri dari kakak ipar mereka. Awalnya mereka hanya akan mengetuk pintu kamar Dara dan akan pergi jika tidak ada jawaban. Namun, mereka memutuskan masuk setelah melihat suami Dara, Puspita, ada di luar rumah. Betapa terkejutnya mereka saat melihat tubuh Dara tergeletak tidak berdaya. "Astaga, Mbak Dara, Mbak Gayatri, ini Mbak Dara kenapa?" tanya Widati. "Bagaimana aku bisa tahu itu, Wid? Sebaiknya kita bersihkan noda darah di tubuh Mbak Dara, lalu membaringkannya ke tempat tidur," pinta Gayatri. "Baiklah, Mbak Gayatri." Widati masuk ke kamar mandi dan mengambil wadah berisikan air. Istri Teja itu membawa wadah air dengan hati-hati, sebab di dalam perutnya ada seorang bayi. Widati tidak ingin terjadi yang tidak-tidak kepada bayinya. "Ini airnya, Mbak Gayatri." Gayatri mengangguk. Wanita itu mengambil kain dari lemari milik Dara dan membasahinya dengan air. Dengan telaten, istri Daru itu mengusapkan kain basah pada tubuh Dara yang terkena banyak darah. "Kok bisa ada darah gitu ya, Mbak? Tadi di kamar mandi aku dibuat terkejut. Kamar mandinya seperti kolam darah, Mbak," ungkap Widati. "Darah? Kok tidak kenapa-kenapa kan? Bayimu baik saja." "Tenang, Mbak, aku memang terkejut, tetapi tidak sampai ketakutan setengah mati. Bayiku baik-baik saja. Aku orangnya kuat dan tidak penakut." "Benarkah? Duh, aku mungkin sudah berteriak keras ya. Mungkin Mas Daru juga." "Mas Daru memang kenapa, Mbak?" tanya Widati. Mereka berdua memindahkan Dara ke atas tempat tidur dengan pelan-pelan. Kedua ibu hamil ini takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan menimpa bayi mereka. Untungnya Dara ringan, seringan bulu. "Mas Daru itu penakut sama seperti aku," jawab Gayatri. "Oh, Mbak Gayatri. Mbak Gayatri merasa kalau tubuh Mbak Dara terlalu ringan?" Gayatri menatap tubuh Dara yang sudah bersih dan tertutup selimut. Istri Daru itu menyadari jika wajah Dara terlalu pucat. Ia juga merasa ada yang aneh dengan lengan Dara yang sangat kurus. "Aku tidak tahu, It. Kalau boleh jujur, Mbak merasa ada yang aneh dengan rumah ini. Mbak tidak mau menyimpulkan tanpa bukti. Sepertinya hal yang menimpa Mbak Dara ada hubungannya dengan keanehan rumah ini," ungkap Gayatri. Widati hendak menanggapi, tetapi Dara Puspita bangun dan mengagetkannya. Anehnya, wajah pucat Dara sudah menghilang begitu saja. "Ini aneh," Mbak Gayatri berkata, "jika wajah Mbak Dara pucat, juga lengan Mbak Dara tadi kurus. Aku pun merasakannya, tetapi kenapa sekarang seakan semua hal aneh itu tidak pernah terjadi pada Mbak Dara?" batin Widati. Dara menatap Gayatri dan Widati dengan tatapan bingung. Kepalanya sempat berdengung beberapa detik. "Kalian kenapa ada di kamarku?" tanya Dara. Mbak Dara tidak ingat. Kami sendiri tidak tahu apa yang terjadi pada Mbak Dara. Saat kami datang, Mbak Dara tergeletak di lantai, ungkap Gayatri. "Hah?" Di sisi lain, Dara membatin saat melihat kedua keponakannya. "Singkatnya, aku hamil. Mas Aji sangat senang mengetahui kehamilanku ini. Tanpa terasa sudah 6 bulan bayi ini dalam perutku. Hari ini adalah hari kelahiran anak Gayatri dan Widati. Kamu harus menjadi anak yang baik dan lahir dengan sehat nantinya ya, Nak. Seperti kedua sepupumu itu," batin Dara saat melihat kedua keponakannya. Anak Gayatri dan Widati sama-sama perempuan. Mereka cantik dan sangat kecil. Matanya merah seperti bapak-bapaknya. Para istri Cakrawangsa tidak berhenti tersenyum. Ini adalah kebahagiaan yang berarti bagi keluarga Cakrawangsa. Usai berpuas hati melihat keponakannya, Dara pamit kepada Gayatri dan Widati.
Ibu hamil yang satu itu udah lelah. Dara hendak kembali ke kamar, tetapi ia mendengar bisik-bisik dari ruangan yang difungsikan sebagai gudang. Di mana tempat kita menumbalkan mereka? Tunggu. Tumbal? Itu suara Mas Aji. Kenapa Mas Aji membicarakan soal tumbal? Batin Dara. Bukankah itu bisa di mana saja? Yang penting ada di rumah Cakrawangsa ini, bukan? Itu suara Teja, batin Dara. Wanita itu memutuskan untuk diam lebih lama di lorong. Dara mencoba menguping pembicaraan suaminya. Sebisanya, tangan kanannya memegang perutnya yang mulai membesar. Ia berharap anak di dalam kandungannya tidak mendengar pembicaraan gila ini. Iya, malam ini juga, seperti yang diminta iblis Cakrawangsa, kita akan menumbalkan putri-putri cantik kita. Daru, tunggu. Mereka akan menumbalkan anak mereka sendiri. Untuk apa? Atau jangan-jangan Mas Aji juga akan menumbalkan anak di perutku ini? Batin Dara bergejolak. Dara mundur perlahan dan segera berbalik. Air matanya mengalir tanpa ia inginkan. Wanita itu harus kabur dari rumah ini. Itu berarti firasatku tentang hawa aneh rumah ini ada benarnya. Kamu tenang saja ya nak. Ibu akan melindungimu dengan mengerahkan semua yang ibu bisa. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum.